Shalom, selamat berjumpa bersama saya dalam program Renungan Harian kita. Puji Tuhan, kita boleh kembali bersama-sama dalam kesempatan ini. Baik saudara-saudara, kita membuka firman Tuhan di dalam Yesaya pasal yang ke-54. Yesaya pasal yang ke-54 ayat 10 tertulis demikian. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang, firman Tuhan yang mengasihi engkau. Wow, luar biasa janji Tuhan ini. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, renungan kita pada kesempatan ini adalah Tuhan mengasihi engkau. Tuhan mengasihi engkau. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, saya tidak tahu posisi engkau di mana sekarang. Saya pun tidak tahu situasi yang engkau sedang alami saat ini. Tapi satu hal yang saya mau beritahukan kepada saudara dimanapun berada, dan dalam situasi apapun, engkau harus tahu bahwa Tuhan mengasihi engkau. Tuhan mengasihi engkau. Tahukah engkau bahwa Tuhan sangat mengasihi engkau? Mungkin selama ini engkau dalam kondisi yang tidak baik, dalam kondisi yang putus asa, dalam kondisi yang sudah tidak punya pengharapan. Ingat bahwa Tuhan mengasihi engkau. Engkau adalah sorotan kasih Tuhan itu. Jadi saudara-saudara, janji Tuhan dalam bagian firman Tuhan ini bukti bahwa Tuhan mengasihi engkau. Jadi apa janji Tuhan yang menyatakan bahwa Dia mengasihi engkau? Pahami ini baik-baik. Yang pertama, Dia katakan, biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu. Ini sebuah ungkapan, sebuah kata, sebuah janji yang dapat dipegang, yang dapat dipercayai dalam hidup kita. Karena Dia katakan, biarpun gunung-gunung beranjak, bukit-bukit bergoyang. Dapatkah saudara bayangkan, kalau sampai terjadi suatu peristiwa yang bisa membuat gunung itu beranjak, tidak dapat dibayangkan seperti apa dahsyatnya peristiwa itu. Kalau hanya kurang sulit minyak goreng itu tidak apa-apa, hal yang biasa itu. Minyak goreng itu bukan akhir dari segala-galanya. Atau tidak bisa beli makanan, itu belum apa-apa. Atau kita kesulitan mencari pekerjaan, itu belum apa-apa. Karena janji Tuhan, biarpun gunung-gunung beranjak, sekalipun ada peristiwa yang sangat dahsyat yang sampai bisa menggeser gunung, Tuhan katakan, kasihku tidak akan beranjak daripadamu. Tuhan pasti pegang janji ini, Dia pasti menolong kita. Amin ya. Jadi sampai bukit-bukit bergoyang. Kalau ada peristiwa yang menggoyang bukit, itu sebuah ancaman yang sangat dahsyat. Dalam situasi itu pun Tuhan katakan, kasihku tidak akan beranjak daripadamu. Nah, jangan terlalu cengeng menjadi orang percaya. Sakit sedikit, aduh Tuhan. Kekurangan sedikit, aduh Tuhan. Kenapa Tuhan tidak perhatikan saya? Kenapa begini Tuhan? Tuhan mau buat kita orang hebat. Tuhan mau buat kita menjadi pribadi yang tangguh. Kualitas dari kehidupan kita
tergantung dari proses yang kita jalani. Seorang yang berkualitas dalam pendidikan tergantung dari sekolah tempat dia sekolah. Kalau sekolah itu punya tantangan yang berat, dia punya peraturan yang keras, itu kualitas orang itu pendidikannya bagus. Demikian juga hidup kita. Oleh karena itu, hari ini saya mau katakan, jangan ikut-ikutan mengeluh masalah minyak goreng, masalah garam, masalah vaksin, masalah bumbu-bumbu. Itu orang cengeng banget itu. Tidak jadi masalah. Tuhan berjanji, pegang janji Tuhan. Tuhan pasti menolong. Apalagi dengan sakit sedikit, bilang ini tidak sakit. Karena apa yang kita pikirkan, itu yang diterima tubuh ini. Karena tubuh ini pasti nurut apa yang dipikirkan itu. Makanya jangan katakan sulit. Tidak ada hidup yang sulit. Tidak ada yang susah. Karena Tuhan menyertai kita. Apapun bagi orang percaya, tantangan kesulitan hidup itu sesuatu hal yang luar biasa. Yang Tuhan pakai untuk membuat kita menjadi pribadi yang tangguh. Ingat, kasih karunia Allah tidak meniadakan tantangan kesulitan hidup. Tetapi kasih karunia Allah memampukan kita melewati tantangan dan kesulitan hidup agar kita menjadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Oke. Yang kedua, janji Tuhan bukti bahwa Dia mengasihi kita. Yang kedua, Dia katakan begini, perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Ingat, Dia mengasihi. Hal-hal yang bisa menggoyangkan perjanjian damai Tuhan itu tidak ada. Karena Tuhan adalah sumber damai sejahtera itu, akan memberikan damai sejahtera bagi kita. Dia katakan pada ayat yang terakhir, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihi engkau. Firman Tuhan yang berkata, Dia mengasihi kita. Oleh karena itu, janji Tuhan ini menunjukkan bahwa Dia mengasihi kita. Oleh karena itu, hari ini saya mau katakan, jangan lagi menjadi pribadi yang cengeng, pribadi yang mengeluh, pribadi yang sedikit-sedikit putus asa, frustrasi, dan lain sebagainya. Tidak boleh, karena Tuhan kita, Dia berjanji, biar gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, kasih-Ku tidak akan beranjak daripadamu. Perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Artinya janji damai sejahtera Tuhan itu bagi kita tidak akan berubah. Dia mengasihi kita. Dia memberikan damai sejahtera bagi kita. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, percayalah bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang sungguh luar biasa. Jadi jangan takut. Jalani hidup ini. Tidak ada hidup yang sulit. Tidak ada situasi yang sulit. Jalani, jangan mengeluh. Terlalu kecil tantangan sudah mengeluh. Tidak boleh. Jadi Tuhan mengasihi engkau. Saya mau katakan hari ini, Tuhan mengasihi engkau. Janji Tuhan ini bukti bahwa Dia mengasihi engkau. Janji Tuhan itu, biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit bergoyang, kasih-Ku tidak akan beranjak daripadamu. Pegang janji ini, kasih Tuhan tidak akan beranjak. Yang kedua, perjanjian damaiku tidak akan goyang. Damai sejahtera yang Tuhan janjikan bagi kita tidak akan goyang. Tetap untuk kita damai sejahtera itu. Itu sebabnya Yesus mati di kayu salib demi membawa damai sejahtera, demi menyelamatkan kita, membawa kita ke tempat yang aman, yaitu damai sejahtera di dalam kerajaan surga yang kekal. Demikianlah renungan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.